sisi lain dari keterangan saya akan kronologi kejadian ya iminggatnya saudari WW dari rumah, yaitu berawal pada 11/11/2011 saya diajak saudari WW untuk makan malam ya. Diajak mau makan malam, berjalan ke Karaban waktu itu ya. Mau ke Winong katanya kurang enak, minta di Gabus minta ke Karaban, jadi perasaan saya ndak enak ini. Jadi berawal dari kejadian itu saya mengalami perampasan dan persekusi di tengah malam pada jam 24 ya dini hari, bahwa kami sudah melaporkan para pelaku dengan beberapa orang yang bertubuh gembal-gembal yang diduga preman dan anggota polisi. Waktu itu oknum anggota polisi yang menghadang dan mengeksekusi saya atas anak-anak dan istri saya, lalu menyeret saya ke sebuah tempat untuk diolah TKP-kan. Pulang-pulang dari rumah saudara Mukhid berboncengan dengan Suprafit 2324, motor dihentikan ya, terlapor ya. Lalu beberapa orang lain membawa WW dan saudara Hilda dengan cara memasukkan ke mobil ABV krem waktu itu dengan ucapan seseorang itu, indah dokok no maimak jod, indah dokok no maimak, begitu keterangannya. Jadi waktu itu seluruh benda saya mulai dari dompet-dompet, HP diminta semua. Jadi manis barang bukti dihilangkan. Bahwa sejak kejadian perkara itu pelapor sudah melakukan berbagai upaya pengaduan baik di Polsek, Polres, Polda maupun Mabes Polri dari RT sampai dengan Presiden, namun yang bersangkutan tidak menemukan jawaban dan tidak terang karena mereka menganggap saya sebagai orang ngelindur atau menganggap saya orang gila yang tidak punya kemampuan nalar dan akal sehat. Jawaban demi jawaban yang mereka sampaikan mengecewakan. Kita sampaikan kepada Polsek Winong, kita sampaikan ke Polsek Gabus, namun fakta itu liar dan banyak spekulasi di sana, banyak opini. Jadi yang saya sampaikan selama ini, kepolisian selama itu seolah-olah mengalihkan opini kasus penculikan itu dengan kasus lainnya yang lebih kecil. Padahal kejadian demi kejadian faktual yang saya alami jika mungkin anak dan istri saya dirampas, diculik, dikuasai, dibawa kabur selama 12 tahun berjalan tanpa ada kabar beritanya, dan modusnya adalah kekerasan, dieksekusi, persekusi, dan penganiayaan kepada saya oleh terlapor, yaitu diolah TKP-kan dengan kata-kata doxing seolah-olah saya yang melanggar hukum. Jadi dari reka kejadian ini ya, sebelum kejadian ya kita sering kedatangan orang sekira jam 10 malam, orang atas nama Sukandar Adminingsih atau Kedalingan, yang langsung orang itu mengendap-endap dan masuk ke kamar istri saya. Waktu itu saya pura-pura tak tahu dan dia menyelinap ke kamar lain dan menduga ada percakapan-percakapan yang sifatnya mesum, yaitu berbicara mesum soal hubungan suami istri. Katanya mending ke rumah saya saja, kasure empuk nang omahku, amben ajur kamare sumpek ngene kok. Mungkin Sukandar ini ya sering ya ketahuan malam-malam sering datang ke rumah saya untuk temui istri saya. Mungkin ada 3 saksi dan itu di atas jam 10 malam. Juga jauh hari sebelum itu Indah dan juga ditemui laki-laki lain yang tidak saya kenal yang masuk ke kamar saya itu. Diduga laki-laki lain itu adalah BBPM sebab memakai tutup wajah dan mengendap masuk ke rumah WW. Daripada saya malu, saya menghindar dan keluar dari rumah hingga pagi saya baru pulang. Hal itu saya lakukan karena saya tidak kuat untuk menahan daripada apa yang dilakukan WW. Bahkan tidak jarang istri saya justru yang mengusir saya. Saya disuruh untuk keluar sana, pulang-pulang pagi begitu. Jadi saya ini katakan semuanya
saya sampaikan semuanya seluruh kronologi dari awal bahwa kelicikan daripada saudara Soligladi saudara Indah Widiawati ini ada rahasia apa sehingga yang mungkin saja tidak boleh saya lakukan, ya tidak boleh kita ceritakan karena kejadian itu berlangsung lama, di mana IWW menerima tamu-tamu laki-laki lain di tengah malam. Makanya ya anak saya ikut ibunya di tempat tidur rumah belakang, dan saya selalu tidur di luar, cari kegiatan di luar sampai pagi, dan dengan sadar mengendalikan diri karena takut rumah tangga saya ya rusak, karena saya menjaminkan hidup saya untuk investasi. Sampai pada akhirnya diduga IWW menjalin hubungan serius dengan seseorang polisi dan merencanakan berumah tangga dengannya. Hal itu pun diutarakan kepada saya seperti itu, bahwa ada duda polisi yang akan mengawini dia setelah dia meninggalkan saya. Jadi ancaman-ancaman saudara IWW untuk meninggalkan saya itu sudah berulang kali, Pak, dan saya tidak terkendali. Maka dari itu semua ini saya buka, tak ada yang saya sembunyikan. Saya orang yang paling tahu sepak terjang istri saya pikir itu hal yang wajar. Saya semakin aktif dan berkegiatan di luar dalam kegiatan sosial agama, sedang istri saya ndablek ya kesana kemari, tetapi tidak saya hiraukan. Yang paling parah adalah peristiwa aksi koboi, kejahatan ras, persekusi, begal, eksekusi dan penguasaan atas istri dan anak saya, penculikan di tengah jalan Mojolawaran Gabus 2011, yang itulah yang membuat saya tidak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Dari kejadian demi kejadian ini, karena biangnya yang melakukan adalah anjing saya, yang mendatangkan anjing-anjing lainnya, yang kawini anjing saya, dan mungkin saja beranak pinak anak-anak anjing lainnya, bukan anak-anak saya tapi anak anjing. Yang pertama mungkin cacat tangannya dan tidak berkembang sebelah, yang kedua adalah cacat pemikirannya yang mempunyai daging dan otak yang embisil dan tidak bisa berkembang, dan keduanya ini mungkin tidak bisa kita ceritakan kelanjutannya karena ini adalah sangat panjang dalam keadaan mentah, ya tetap mentah, karena kasus ini mungkin ditunggangi atau dijarangi, digodok atau dibakar, dibumbui dengan percabulannya. Juga seperti piara anjing liar yang mungkin tidak ada aturan dan akan berhubungan dengan siapa saja dan beranak pinak dengan siapa saja. Bisa mungkin dijerat lehernya dengan dipotong lidahnya atau di giginya diambil agar tidak menggigit. Waktu saya bertandang ke rumah Tomo, Sri Tomo Tambak Romo, diterima dengan kecewa. Pak Tomo marah-marah dan ancam saya akan proses polisi atau atas kasus ini. Saya selalu dipojokkan dengan kata-kata istilah KADRT. Jadi dalam hal ini kami diminta syarat untuk bawa oleh-oleh, bawa uang. Saya disuruh beli kambing untuk beli kembang 7 pasar agar saya bertemu dengan istri saya, dan disuruh sediakan uang 600 juta untuk menebus saudara Indah dan Hilda. Ini yang menyampaikan adalah Sri Tomo dengan nada-nada sindiran, kalau mau tuntas kasus ini ya didolong kampungnya sing cedak sadya. Karena di dalam keadaan stres saya akan memenuhi keinginan kemauan Sri Tomo tersebut, dan hingga kunjungan berikutnya beberapa kali saya ke rumah Sri Tomo belum pernah sama sekali dipertemukan dengan anak-anak dan istri saya hingga hari ini. Demikian juga untuk saya temui di SD Tambak Romo juga sama sekali tidak dapat saya temui. Begitu pula saya sudah kirim surat juga tidak pernah dibaca atau dibalas dengan baik. Jadi di sini
Diduga para pejabat ini berusaha turut serta untuk menghalang-halangi pertemuan saya dengan istri saya atau anak-anak saya. Maka dugaan mungkin ada unsur-unsur tertentu atau motif persabulan perselingkuhan mungkin pada 294, yaitu pejabat yang diketahui berbuat cabul atau mesum dengan bawahannya atau orang lain karena jabatan atau membawai jabatan atau orang dalam penjagaan bukan suami istri atau dipercayakan atau diserahkan kepadanya, yaitu Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Jaswati, Sudarmati ini mengarah ada unsur hubungan skandal perselingkuhan atau skandal mesum. Penuntutan ini dilakukan atas pengaduan orang yang terhadapnya dilakukan kejahatan. Saya sudah dilakukan kejahatan terhadap kejadian ini dan terbukti. Maka dalam hal ini mendesak kepolisian untuk membuka lebar-lebar aroma tidak sedap, aroma tidak segar atas skandal kasus perselingkuhan dan segera dilaksanakan memeriksakan secara sinergis di 3 polsek, yaitu di Polsek Tambak Romo, Gabus, dan Winong atas rekam jejak sepak terjang Saudari Wiwi dan Bribka Bambang Permati sejauh mana peran dan perbuatannya, apakah memenuhi hukum. Bahwa apa yang kita tanyakan tentang perbuatan Wiwi atas sidian atau pemaksaan atas perbuatan KDRT itu faedah berbalik sebagai KDRT faedah, sedangkan kabarnya dari rumah adalah rangkaian rekayasa yang direncanakan jauh hari setelah melakukan banyak kejahatan, penipuan, pencurian, penggelapan, dan dugaan persekongkolan jahat dan hubungan-hubungan khusus dengan oknum anggota polisi itu dan atau lainnya, atau justru membawa lari permasalahannya. Dengan langkah-langkah yang normatif, saya menunggu jejak-jejak dan pencarian dan mencari data pendukung dari keterangan-keterangan yang muncul di masyarakat, adanya keterangan kawin siri atau dugaan hubungan khusus, dugaan jadi istri kedua atau ketiga atau simpenan dan sebagainya. Tentunya kami meminta kepolisian membuka mata dengan mengungkap kasus yang sebenarnya dengan menetapkan hukum yang tepat dan benar tanpa pandang bulu siapa dan apa, sehingga laporan-laporan kami sebagai keterangan objektif, walaupun mungkin tidak sebagai korban karena itu adalah suatu peristiwa. Laporan-laporan ini sebagai pandangan umum atau dasar berpikir atau cakrawala wawasan sebagai waskat penilaian atau klarifikasi atau catatan kepolisian langsung dari para korban bahwa apa yang kita perkirakan, apa yang dilakukan Saudari Wiwi selama itu sangat mencuri perhatian masyarakat, melanggar etika bermasyarakat dan kontrol sosial. Kita mengesampingkan mengabaikan tanggung jawab atau tanggung jawab itu adalah mutandis sebagai akibat dari suatu tindak administrasi. Bahwa laporan-laporan ini saya sampaikan secara terbuka karena mungkin sebagai catatan jejak digital agar tidak ada pengulangan, tidak menjalar bahwa apa yang diperlukan di dalam hubungan selaku kependudukan dalam penyelesaian kasus-kasus lainnya. Selanjutnya kami menyimpulkan bahwa adanya dugaan penculikan, perampasan, dan aksi kabur dari rumah itu sinergis sudah disetting sedemikian rupa di dalam rangka memutarbalikkan fakta kasus untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatan, penipuan, penggelapan, bullying, pencurian, manipulasi, ingkar janji, dan justru dilakukan IWW dengan kroni-kroninya. Permohonan kami bahwa permohonan tindak lanjut laporan dari polsek ke polsek, karena polsek terkait Tambak Romo, Gabus untuk membongkar perkara ini, dan dugaan ini saya melaporkan IWW atas peristiwa persekusi, eksekusi, perampasan hak dan kemerdekaan orang lain dengan cara menggelapkan, penipuan, penggelapan surat, pemalsuan, dan merekayasa kasus perampasan, penculikan, pemerasan dengan perantara orang lain kepada suaminya yang dilakukan di tengah jalan Mojo Lawaran Gabus, tempatnya di Jalan Mojo Lawaran Gabus. Demikian laporan ini dan keterangan ini kami sampaikan atas perhatian dari semua pihak. Sampaikan terima kasih. Selamat
Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.